Perkenalkan, nama saya Tila Febrianawati dari kelas PAIH semester 5 dengan NIM 201190277. Nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tugas yang telah diberikan oleh Ibu dosen pengampu mata kuliah Sosiologi dan Antropologi Pendidikan, yaitu Ibu Hoirun Nikmah. Di sini esai atau artikel saya berjudul Pendidikan di Masa Pandemi COVID-19 sebagai Tantangan Guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo dalam Perspektif Sosiologi dan Antropologi Pendidikan. Pendidikan merupakan menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran secara sadar dan sistematis, agar peserta didik dapat secara aktif dapat mengembangkan potensi atau kemampuan yang ada di dalam dirinya, sehingga peserta didik dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, penilaian diri, kepribadian, kebijaksanaan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri, masyarakat, bangsa, dan juga negara. Tujuan pendidikan sendiri merupakan suatu perubahan yang sangat diinginkan dan diusahakan oleh proses pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang terencana, maka pendidikan harus mempunyai kejelasan dan tujuan pendidikan yang jelas agar dapat mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan. Saat ini memang dunia sedang digemparkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang berhasil menghilangkan banyak populasi, terutama di negara kita, yaitu negara Indonesia. Pemerintah Indonesia pun tidak lambat dalam mengambil kebijakan-kebijakan untuk upaya penanganan atau pencegahan adanya pandemi COVID-19 ini. Dunia pendidikan merupakan bidang yang juga terdampak adanya pandemi COVID-19 ini. Setelah bidang ekonomi, bahwa adanya virus COVID-19 di masa pandemi seperti ini, proses pembelajaran berbeda dengan biasanya. Yang biasanya peserta didik dan guru melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, sekarang berbeda, di mana proses belajar atau pembelajaran membutuhkan keseriusan guru untuk membuat perencanaan pembelajaran. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dunia pendidikan harus merubah cara pembelajarannya. Yang biasanya bertatap muka di dalam kelas, sekarang berubah menjadi proses pembelajaran jarak jauh atau dapat dikatakan yaitu proses pembelajaran daring. Pembelajaran daring sendiri merupakan sebuah proses pembelajaran yang berbasis alat teknologi yang dapat dilakukan dengan jarak jauh, bisa dengan menggunakan media online seperti jaringan internet. Pelaksanaan proses pembelajaran daring diperlukan alat teknologi untuk dapat mengakses secara online di mana saja dan kapan saja, seperti komputer, laptop, handphone, netbook, dan lainnya. Sedangkan pendidikan di masa pandemi dalam perspektif sosiologi dan antropologi pendidikan, bahwa keduanya sangat berkaitan sekali dengan pendidikan. Karena di mana sosiologi dan antropologi pendidikan, seorang guru dapat memecahkan permasalahan-permasalahan di dalam pendidikan, dan juga guru dapat menjelaskan terkait dengan adanya kebudayaan-kebudayaan.
Sosiologi pendidikan merupakan sosiologi yang mempelajari hubungan antara masyarakat yang nantinya di dalamnya berkaitan dengan interaksi sosial dan juga berkaitan dengan pendidikan. Masyarakat sangat mempengaruhi terkait dengan proses pendidikan dan juga sebaliknya, proses pendidikan sangat mempengaruhi masyarakat. Sedangkan antropologi pendidikan merupakan suatu ilmu yang berkaitan dengan manusia dan kebudayaan, di mana kebudayaan tersebut yaitu berupa pengetahuan, nilai, serta peraturan yang telah dimiliki masyarakat. Hal tersebut menjadi pedoman hidup masyarakat sebagai tingkah laku di kehidupannya masing-masing. Jadi bahwa dapat disimpulkan sosiologi dan antropologi pendidikan yaitu bahwa pendidikan merupakan suatu proses untuk menaburkan benih-benih budaya dan menyampaikan peradaban manusia yang hidup dan dihidupi oleh nilai-nilai atau visi yang berkembang dan dikembangkan di dalam suatu masyarakat. Jadi dalam konteks inilah pendidikan dapat disebut sebagai proses pembudayaan. Berdasarkan hasil wawancara di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo terkait dengan proses pembelajaran daring yang dilakukan pada masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali tantangan-tantangan guru yang harus dilalui. Di samping itu juga guru mempunyai tanggung jawab yang sangat besar, apalagi di dalam mendampingi peserta didik untuk proses pembelajaran dan juga mendampingi apabila peserta didik mengalami kesulitan-kesulitan di dalam proses pembelajaran daring, yang mana nanti guru akan memberikan atau akan membuat solusi agar permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dapat terselesaikan dan peserta didik dapat belajar dengan efektif dan efisien kembali. Peran guru untuk peserta didik sangat penting sekali, apalagi di dalam proses pembelajaran atau proses menciptakan generasi selanjutnya yang berkualitas dengan baik. Guru juga membantu peserta didik di dalam mengembangkan keterampilan atau pengetahuan peserta didik agar dapat bermanfaat untuk masyarakat, bangsa, dan juga negara. Tantangan guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo, bahwasanya guru dituntut untuk berpikir kreatif dan inovatif di dalam memberikan pembelajaran secara daring, sehingga peserta didik tidak jenuh atau bosan terhadap pembelajaran yang diberikan guru. Guru harus dapat menguasai penggunaan teknologi untuk pembelajaran daring. Guru harus dapat mengakses jaringan internet yang stabil, karena di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo ini aplikasi yang digunakan yaitu e-learning. Selanjutnya terkait dengan sarana dan prasarana juga harus mendukung seperti laptop, komputer, handphone, dan juga yang lainnya. Memang tidak mudah bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran daring di saat pandemi COVID-19 ini, yang mana di sini guru harus dapat menyesuaikan diri dengan segala perubahan dan tuntutan yang telah ada. Tetapi untuk saat ini Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo telah mencoba pembelajaran secara offline atau tatap muka, tetapi hanya sebagian saja yang masuk di sekolah. Karena sebagian peserta didik ada yang dari yayasan atau di pondok masih dipulangkan, belum datang ke sekolah. Jadi belum bisa untuk pembelajaran tatap muka. Jadi di sini guru memiliki tanggung jawab yang besar,
apalagi harus mengajar peserta didik secara offline dan online untuk melaksanakan pembelajaran secara daring dan juga bertatap muka di sekolah. Solusi dari guru MA Muhammadiyah 1 Ponorogo bahwasannya peserta didik yang online atau daring, pembelajaran masih menggunakan aplikasi yaitu e-learning agar pembelajaran tetap efektif dan efisien. Selain tantangan guru di dalam proses pembelajaran offline dan online, guru di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo juga mempunyai tantangan terkait dengan kultur dan manajemen sekolah atau dapat dikatakan kebudayaan atau kebiasaan yang telah ada di Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo. Di sini guru harus dapat mempertahankan kebudayaan atau kebiasaan yang telah ada di sekolah agar nantinya peserta didik dapat belajar bertanggung jawab serta dapat hidup di lingkungan masyarakat dengan baik. Bahwa Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1 Ponorogo untuk kultur budayanya sudah sangat baik dan dapat digunakan untuk panutan kelak ketika kita menjadi pendidik atau tenaga pendidik. Di madrasah nantinya ada budaya 5S atau senyum, sapa, salam, sopan, santun. Terjalin komunikasi dengan baik antara guru dan peserta didik, serta masyarakat yang ada di sekitar sekolah, adanya kegiatan kerja bakti agar lingkungan tetap terjaga dan bersih, nyaman juga dipakai untuk proses pembelajaran, dan juga adanya sebuah peraturan atau tata tertib yang mana apabila ada peserta didik yang melanggar akan kena sanksi dengan menyetorkan hafalan 5 surat juz 30. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.